Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader dan selamat datang di different episode yang baru, di mana di sini saya akan menceritakan tentang hal berbeda apa saja yang saya lakukan selama saya memimpin sebuah perusahaan. Oke, hari ini, minggu ini saya mau bercerita tentang marketing yang kami lakukan. Jadi gini, mungkin banyak dari kita yang nggak tahu bedanya sales dan marketing itu apa. Karena pada dasarnya orang-orang mikir marketing itu ya kerjanya jualan, padahal enggak. Marketing dan sales ini berbeda. Simpelnya gini, kalau sales itu yang menjual langsung ke orang, yang ngontak orangnya, yang yang cari masalahnya, cari kebutuhannya apa, lalu melakukan transaksi jual belinya. Tapi kalau marketing itu lebih ke arah memarketkan, mendapatkan marketnya. Kata kuncinya itu mendapatkan marketnya, jadi lebih ke arah menentukan market mana yang disasar, dan juga bagaimana cara merangkul calon customer ini supaya mereka mau kontak dengan kita. Jadi sales dan marketing itu sebenarnya berbeda. Gampangnya gini, market ini ngambil, narik orangnya, gandeng nih, sini loh, saya punya hal yang menarik. Nah, setelah itu dikenalkan ke sales, dan sales yang memfollow up, menindaklanjuti. Nah, oke. Jadi simpelnya gitu, ada dua perbedaannya. Nah, lantas hal berbeda apa yang saya lakukan di marketing? Kalau sales kan saya sudah sering cerita, hal berbedanya adalah cari masalahnya. Di marketing konsepnya sebenarnya sama. Hal yang kami lakukan itu pertama adalah menentukan dulu market mana yang kami sasar. Oke, jadi pertama menentukan market yang kami sasar. Yang kedua, kami harus tahu masalah di market itu apa. Ini kata kuncinya, karena saya temukan banyak sekali perusahaan yang mempunyai divisi marketing, membuat iklan, konten, dan sebagainya. Pangsa pasarnya mereka mungkin tahu, oh saya menyasar pangsa pasar X. Tapi iklan yang mereka lakukan, campaign yang mereka lakukan itu berdasarkan fitur dan benefit dari produk yang mungkin dipakai oleh market tadi. Nah, hal berbeda yang kami lakukan adalah nggak memasarkan fitur dan benefitnya, tapi lebih ke arah masalah apa yang bisa diselesaikan di sana. Karena pada dasarnya, ya Anda kalau ngikutin channel saya, Anda tahu lah, saya ini tipe orang yang kalau nggak ada masalah, ya kamu nggak jualan. Intinya gitu. Jadi mau sales mau marketing, hal yang berbeda yang kami lakukan itu sama. Pertama kami tentukan market, yang kedua kami cari tahu masalahnya apa. Ketika kami tahu masalahnya ini, bisa nggak diselesaikan dengan produk atau jasa yang kami jual. Ketika jawabannya bisa, divisi marketing mulai bekerja. Mereka perlu bikin konten, perlu bikin campaign, bikin iklan, whatever itu, yang intinya menunjukkan masalahnya itu apa. Karena pada dasarnya gini, banyak orang itu gini deh, banyak orang itu tidak sadar dia punya masalah. Hanya sebagian kecil yang mereka tahu punya masalah. Celakanya, mereka tahu punya masalah pun kadang mereka tidak merasa penting untuk menyelesaikan masalahnya sekarang. Nah, karena konsepnya manusia seperti itu, kita sebagai marketing tujuannya adalah membukakan masalah itu. Pertama menyadarkan dulu, lu itu punya masalah, kamu itu punya masalah, konsekuensi masalahmu itu ini. Karena ketika mereka sadar masalahnya ini, konsekuensinya ini, hal yang akan mereka lakukan adalah mereka, ini kalau nggak diselesaikan bahaya nih. Terus gimana caranya saya menyelesaikan? Nah, kata kuncinya itu ketika mereka berpikir bagaimana cara menyelesaikannya, umumnya mereka akan mengontak pihak yang menyadarkan masalah itu. Dan ketika marketing kami memberikan campaign yang menyadarkan orang masalahmu ini, mereka akan mengontak kita. Nah, mereka datang, dan ini ketika mereka datang, mereka akan dikenalkan oleh tim sales kami, di mana tim sales ini akan menggali lagi, benar gak masalahmu itu seperti ini dan bisa kami selesaikan nggak? Jadi sekuensinya itu seperti itu. Nah, oke, tadi sudah secara konsep, secara teori. Sekarang prakteknya gimana? Hari ini saya akan bahas juga tentang prakteknya, mungkin supaya Anda dapat gambarannya lebih jelas. Nah, salah satu market yang kami kejar, let's say adalah pedagang, distributor daging. Nah, orang kalau menyasar distributor daging, dan untuk konsep kami, yang kami lakukan pertama kami cari tahu masalahnya para distributor daging ini apa. Harga, pasti toh. Semakin murah mereka akan semakin gampang jual lagi dan profit mereka semakin tinggi. Tapi kami sadar kalau masalah harga doang, kami nggak bisa ngapa-ngapain dong, kami nggak jualan daging. Oke, berarti masalah ini nggak bisa diselesaikan. Kami cari lagi masalah lain dari distributor daging apa? Susut. Daging itu pasti susut. Apalagi kalau disimpan di freezer semakin lama itu susut.
Nah, belum lagi kalau dikirim nih dari gudangnya dia, dikirim ke pelanggannya, itu kan makan waktu di jalan, belum kalau macet. Nah, semakin kena suhu udara yang panas kayak gini di dalam kendaraan mobil, tambah lama itu susunya tambah cepat. Nah, itu masalah kan? Karena kami bisa menyelesaikan masalah seperti itu, kami mulai bikin kampanye tentang masalah itu. Jadi, kami punya produk yang bisa membantu daging ini nggak susut. Kalau kami ngikutin standar yang biasa, kami tentu akan bikin ini, produk X, benefitnya bla 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 bla. Tapi konten yang kami bikin nggak gitu. Kembali ke sesuai konsepnya kan, yang kami bikin adalah kontennya satu. Pertama kali Anda menyadarkan, Anda Anda distributor daging. Apakah Anda sering mengalami kerugian karena susut? Bagaimana ketika Anda mengirim dan Anda sampai di tempat customer di restoran, ternyata ditimbang hasilnya tidak sesuai dengan berat awal? Diterimakah? Di-reject-kah? Atau Anda harus ganti rugi, dipotong harganya? Seberapa banyak Anda mengalami hal seperti itu? Kondisi pandemi sekarang tentu banyak restoran yang tutup, yang sepi pengambilannya nggak sebanyak dulu. Lantas daging Anda yang Anda simpan berhari-hari, berminggu-minggu bagaimana? Stabilkah? Susutkah? Atau mungkin lebih gak karuan lagi? Nah, ketika Anda mempunyai permasalahan seperti ini, mungkin kami bisa menyelesaikannya dengan produk ini. Nah, jadi dapat ya gambarannya. Kalau yang pertama kan langsung, produk X dapat membantu mencegah daging gak susut. Itu yang konvensional, tapi hal berbeda yang kami lakukan adalah kami membukakan masalahnya dulu. Boleh dalam satu iklan panjang atau Anda potong-potong. Kalau kami sih biasanya dipotong-potong. Jadi pertama menyadarkan, lu pedagang susut nggak? Kedua, kalau susut gimana? Kalau ketiga dan seterusnya, baru ketika masalah itu bertambah dan mereka sadar, baru kami menunjukkan untuk solusinya. Nah, saya harap dari real kasus yang kami lakukan, Anda bisa lebih dapat gambaran tentang hal berbeda yang saya lakukan, yaitu itu tadi. Mau marketing, mau sales, hal yang kami lakukan bukan menonjolkan fitur dan benefit, karena kalau seperti itu ya nggak ada bedanya lah, rasionya akan sangat jelek. Tapi yang kami lakukan adalah menggali masalahnya apa, bisa selesai nggak, kalau bisa baru itu tadi. Hasilnya sebenarnya cukup bagus, karena dari konsep seperti ini, closing rate-nya dari si sales itu jadi di atas 50%. Jadi kalau ada 2 orang telepon, ya closing 10 orang, kemungkinan 5 atau 6 yang closing. Pertanyaannya, kenapa sehebat itu? Jawabannya karena marketingnya ini tadi jalan. Orang lebih gampang membeli ketika mereka yang menghampiri kita. Karena ketika orang menghampiri kita, mereka sudah sadar mereka punya masalah untuk diselesaikan. Setidaknya ya, ingat dulu lah, tahu ada masalah. Tapi kalau kita yang menjangkau mereka, direct selling, umumnya mereka ya nggak penting lah. Itu nanti, saya nggak ngalami. Sehingga closing rate-nya itu bisa lebih rendah. Nah, jadi hari ini saya ingin bagian itu, sales dan marketing itu berbeda. Kalau kita bisa menggabungkan ini tadi, kesinergiannya bagus, closing rate-nya bisa lebih bagus. Oke, cukup sampai sini. Saya nggak tahu apakah saya bisa mempunyai data tentang inbound lead dan hasilnya berapa. Kalau ada nanti saya bagikan deh minggu-minggu ke depan. Soalnya terus nanti nggak pernah dihitung. Yang dihitung adalah closing rate dari si sales sih. Itu tadi, sekitar 60% something. Tapi saya yakin itu bisa setinggi itu ya karena tadi marketingnya juga bekerja dengan cara yang berbeda tadi. Oke, sampai di sini dulu.